bumi kita dengan hujannya yang luar biasa. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang Nabi ajarkan yaitu dengan doa yang berbunyi Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah, menjadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Kenapa? Karena kebanyakan dari khas Sumbawa itu ketika hujan turun mereka tidak berdoa, tapi mengucapkan kata-kata yang sampai sekarang saya nggak tahu apa artinya. Apa itu? Popowok katanya. Baik, semakin hujan deras ada petir, popowok katanya. Kira-kira apa artinya itu popowok? Hah? Mungkin Pak TU tahu ya, popowok artinya apa TU? Awan tahu? Nggak tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu apa artinya, apa tahu popowok. Popowok kan pukul, wok itu apa? Ya, hujan wok. Ya, itu kita dengar waktu saya masih kecil, tahun sampai sekarang masih ada ya. Padahal waktu hujan itu adalah waktu di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita sekarang berada di rumah Allah Subhanahu, di masjidnya. Terlebih lagi sedang berada di majelis ilmu. Majelis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Nabi bersabda illa nazat alaihimus sakinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarasunahu." Tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah Allah yang mana mereka itu membaca Al-Qur'an dan juga mempelajarinya, kecuali Allah menurunkan mereka ar-rahmah. Ya, as-sakinah juga akan menaungi mereka. Rahmatnya Allah turunkan, keterangan-keterangan Allah turunkan kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah juga akan menurunkan kepada dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Jadi ini waktu yang sangat bagus sekali untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimakumullah jami'an. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat artinya dikata sabaq atau istabaqa yastabiqu, yaitu berlomba-lomba. Al-khairat artinya kebaikan-kebaikan. Di ayat ini Allah memerintahkan kepada semua kita untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kenapa Allah menyuruh kita berlomba-lomba? Sebab Allah ketika menciptakan manusia, Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, Allah juga menyuruh kita untuk berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba apa tujuannya? Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah. Artinya kalau ada kebaikan jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena usia ajal kita tidak tahu. Bersegeralah ketika Anda disuruh untuk melaksanakan kebaikan dan ada kesempatan secepat mungkin kita laksanakan. Kenapa? Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan juga untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang mana arduha, luasnya itu seluas langit dan bumi, kemudian yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Karena tidak ada orang yang hidup, mati, bangkit lagi. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada orang yang hidup terus kembali lagi. Hidup merasakan dunia. Itu yang dikatakan orang, kesempatan itu tidak datang dua kali. Kita hanya hidup di dunia ini hanya sekali saja. Habis itu kita akan masuk ke liang lahat, alam barzakh, dan nantinya Allah bangkitkan kita apakah ke surga atau neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tahu bahwasanya kesempatan hanya sekali saja. Nah, ketika Allah masih memberikan kita kehidupan, maka orang yang jenius, orang yang pandai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Seorang yang jenius, seorang yang cerdas itu orang yang menggadaikan dirinya, wa 'amila lima ba'dal maut, dan dia itu beramal untuk, bukan untuk hidupnya, tapi untuk matinya. Beramal untuk setelah dia meninggalkan dunia ini. Itulah tujuan kita beramal di muka bumi ini, bukan untuk kita hidup, tapi untuk setelah kita meninggalkan dunia ini. Maka seorang yang cerdas, ketika dia punya satu kesempatan saja, maka dia pasti akan memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Contoh dan sering kita alami misalnya, sekarang yang langka apa yang langka? Minyak goreng. Iya tidak? Ketika ada toko yang menjual minyak goreng, apa yang terjadi? Mereka menyerbunya sampai habis, tidak menyia-nyiakan waktu itu sedikit pun. Bahkan tidak perlu beli sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena langka, kemudian juga barangnya terbatas dan waktunya sedikit. Maka dia berlomba-lomba untuk mendapatkan minyak goreng. Nah, begitu juga hidup ini cuma sekali saja. Hidup kali cuma sekali, dan kesempatan itu cuma sekali. Maka orang yang cerdas akan memaksimalkan sebaik-baiknya waktu yang dia hidup itu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, waktu ini adalah ra'sul mal. Waktu yang Allah berikan kepada kita itu sebagai modal untuk hidup ini. Makanya ketika kesempatan itu datang, dia tidak akan pernah melewatkan sedikit pun waktu itu untuk berpoya-poya, kecuali untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang ada pada kita ini sangat-sangat terbatas, sangat-sangat minim, sangat-sangat minim. Makanya orang yang pandai, orang yang ketika memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik, orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sampai-sampai waktu ini, kata orang kafir, mereka mengatakan apa? The time is money. Waktu itu adalah uang. Tetapi bagi orang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu itu adalah ibadah. Waktu itu adalah ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghina dunia ini, Allah tidak menghina dunianya. Allah tidak menghina waktunya. Tapi Allah menghina siapa? Menghina sikap kita terhadap waktu itu. Menghina kondisi kita terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita. Allah menghina jiwa kita ini yang terlalu tidak mementingkan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam, menciptakan segala macamnya ini sarana agar kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Allah yang menciptakan siang dan malam silih berganti
khilfatan liman arada. Itu pun bagi orang-orang yang ingin berzikir kepada Allah atau ingat tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang ada ini Allah ciptakan untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah modal kita. Pengusaha yang cerdas, bagaimana dia laksanakan? Dia harus mampu mempertahankan modal dia itu. Untung sedikit nggak apa-apa. Yang penting modalnya tetap ada. Betul nggak Pak Wan? Betul ya? Betul. Yang penting tetap berputar, walaupun sedikit, jangan sampai modalnya berkurang. Karena modal berkurang, berarti sudah ada kerugian di situ. Nah, begitu juga Muslim yang sukses ketika mampu menjaga modalnya. Apa modalnya itu? Waktunya yang ada pada dia. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan momen yang ada yang sebaik-baiknya. Ketika ada kesempatan yang begitu ada, dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka itulah Muslim yang cerdas. Terlebih lagi, Ramadan akan kita jumpai. Artinya Ramadan akan datang kepada kita. Dan kesempatan itu hanya datang sekali saja. Dan waktunya hanya beberapa hari saja. Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ayyam ma'dudat. Hari-hari yang terbatas. Cuman maksimalnya 30 hari. Minimalnya 29 hari. Dan itu tidak ada jaminan kita bisa berjumpa untuk kesekian kalinya. Ya, nggak ada jaminan. Makanya orang yang cerdas itu, orang yang smart kata orang sekarang, orang yang ketika punya kesempatan, dia akan mengambil kesempatan dengan sebaik-baiknya. Bahkan dia terus menjadi orang yang pertama. Misalnya ketika ada apa istilahnya kalau di mall itu, bonus ya. Bonus. Orang yang pertama kali masuk ke toko ini dia akan mendapatkan sekian harga misalnya. Atau apalah, maka dia akan antri untuk menjadi orang yang pertama masuk ke situ. Itu baru bonus di mall atau di belanjaan-belanjaan. Nah, di bulan Ramadan Allah akan berikan banyak bonus kepada hamba-hamba. Allah akan berikan apa? Banyak bonus kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, godaannya sangat besar di bulan puasa itu. Kenapa? Karena yang ngasih bonus bukan hanya Allah saja. Pasar juga ngasih bonus, mall juga ngasih bonus, semua toko-toko ngasih bonus semuanya. Ayo pilih mana? Bonus di masjid, bonus di jalan-jalan yang lainnya. Makanya jangan heran, semakin habis puasa, semakin maju shopnya. Kenapa? Shop semakin sepi, yang ramai di jalanan, yang ramai di mal-mal itu, yang ramai di jalan-jalan. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan, kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk menghadapi hari-hari itu, agar kita tidak terbuang kesempatan itu, kita harus melatih diri kita itu. Dari sekarang kita melatih. Terus melatihnya. Kenapa? Kata Al-Mu'alla bin Fadl radhiyallahu anhu, kana salaf yad'una sita ashhur bi muqabalat Ramadan. Thumma yad'una sita ashhur yataqabbalun. Yad'una ayataqabbala minhum Allah kama qala. Kata Al-Mu'alla bin Fadl, dahulu para salafus saleh, sahabat, tabi'in dan juga atba' tabi'in, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya agar bisa berjumpa dengan Ramadan. 6 bulan lamanya. Dan mereka tidak hanya berdoa saja, mereka juga latihan membaca Al-Quran, latihan beribadah, latihan segala macam beribadah, agar ketika Ramadan tiba mereka bisa laksanakan semaksimal mungkin. Kemudian kata beliau, kemudian mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amal mereka di bulan Ramadan. Makanya jangan heran para salafus saleh itu bisa khatam Al-Quran 30 juz dalam sehari, tarawihnya panjang, baca Al-Qurannya lama. Para sahabat atau para ulama salafus saleh itu
sebulan sebelumnya itu mereka sudah libur untuk mempersiapkan dirinya menghadapi Ramadan. Sehingga ketika Ramadan tiba, puasa lancar, ibadah tarawih lancar, kemudian baca Quran lancar, nggak ada mengganggu. Kenapa? Karena mereka sudah latihan sebelum-sebelumnya. Gimana dengan kita? Makanya banyak kita lihat kaum muslimin sekarang ini, atau kaum muslimin yang tidak latihan, di hari pertama dia puasa, apa terjadi? Lemes. Betul tidak? Kenapa? Karena enggak latihan. Tarawih di malam yang pertama enggak bisa. Kenapa? Karena enggak latihan. Sedikit imamnya panjang, jadi imamnya nanti kan panjang. Rakaatnya panjang, bacaannya panjang. Oh, ini sudah langsung di blacklist. Oke, mereka senang yang cepat-cepat tuh. Baca Al-Qur'annya juga baru sehalaman sudah keluar. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Mereka tidak latihan dari sebelum-sebelumnya. Sudah terjadi. Makanya jangan heran semakin hari semakin sepi. Yang full pasar. Dan yang lebih paling parah lagi adalah kaum muslimin itu hanya mempersiapkan dirinya untuk makan saja. Untuk makan. Apalagi ibu-ibunya. Mereka sudah memikirkan apa sahurnya, apa bukanya. Lagi seminggu sebelum lebaran, mereka sudah sibuk dengan jajanan lebaran. Padahal inti dari puasa itu apa? At-taqallul minat ta'am. Agar kita sedikit makan dan semangat bekerja. Kenapa? Orang yang banyak makan apa terjadi? Orang yang banyak makan, maka tubuhnya sibuk untuk mengolah makanan yang ada pada dirinya, tubuhnya. Maka muncullah ngantuk, situ malas, sehingga dia tidak sanggup beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah. Jangankan setelah itu, orang yang makan banyak, apa yang terjadi? Dia bisa bangun enggak? Nggak bisa bangun. Apalagi melaksanakan yang lainnya. Coba, antum ketika banyak makan misalnya, bisa nggak langsung bangun? Nggak bisa langsung. Itu akibat banyak makan. Bukan berarti orang yang besar bantu banyak makan, tidak. Atau kebalikannya, bukan berarti orang kecil itu sedikit makan, tidak. Justru banyak yang kecil badannya banyak makan. Ya. Teman saya di kantor itu, masalah kecil badannya, pagi itu 3 kali makan. 3 kali makan pagi itu, Masya Allah. Itu bukan berarti apa? Jadi jangan lihat fisiknya. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berpuasa agar kita porsi makannya sedikit. Tujuannya apa? Agar kita maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ketika banyak makan, Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang dijelaskan oleh Imam Al-Dr. Ahmad Farid di kitab Tajuz Nufusnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Al-Qayyim, man kathura ta'amun, barang siapa yang banyak makan, maka lambungnya akan bekerja keras untuk mengolah makanannya, sehingga membuat tubuh yang lainnya itu terfokus kepada makanan sehingga ngantuk. Ketika orang yang ngantuk, maka malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak makan, kemudian malas, kemudian ngantuk, kemudian tidur, maka tidak beramal. Kebalikannya, orang yang sedikit makan, maka tubuhnya itu akan kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak makan, banyak tidur biasanya. Betul nggak? Betul ya? Orang yang sedikit makan, sedikit tidur. Kenapa? Karena lambungnya akan mengatakan demikian. Nah, oleh karena itu, ketika kita menghadapi Ramadan ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan kita untuk mendapatkan Ramadan, agar kita juga diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan itu,
semaksimal mungkin. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, "I'lam annahu yastahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun zahira aw indafa'at anhu niqmatun zahira an yasjuda syukran lillah aw yahmadallah." Kata Imam Nawawi, kewajiban orang yang ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau dia mendapatkan nikmat yang baru dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya dia itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat yang paling besar seorang hamba itu adalah ketika mendapatkan waktu yang luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang punya waktu tapi tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mungkin gelarnya, titelnya, jabatannya tinggi, tapi banyak penghalang dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena urusan dunia. Namun bagi orang yang Allah berikan kesempatan dia beribadah kepada Allah, maka itulah nikmat yang besar. Nikmat yang ketika dia beribadah, dia juga mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kenikmatan di atas kenikmatan yang harus dia syukuri. Orang-orang yang sibuk gitu, ingin seperti kita, ingin sholat berjamaah, ingin hadir di kajian, tapi karena kesibukan mereka itu, akhirnya mereka tidak mampu. Iri sebenarnya dengan kita. Maka kita yang punya kesempatan yang bagus ini, kata Imam Nawawi, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 70 tahun lamanya. Padahal apa namanya? Aroma surga itu dicium sepanjang 50 tahun lamanya. Tapi ini Allah menjauhkan dia dari api neraka sejauh berapa tahun? Perjalanan 70 tahun lamanya. Makanya orang yang berpuasa sehari saja Allah jauhkan berapa tahun? Bagaimana kalau puasa 30 tahun? 30 hari 30 kali 70 berapa tahun itu? Berapa tahun? Berapa? Berapa? 2100 tahun. Masya Allah. Berapa usia kita? Usia kita paling lama berapa? 60. 70 bonus. Kalau 100 misalnya, kan. Berarti 2100 ya. Bagi 100 berapa? Berapa? 21 apa itu? Abad. Ya. Itu abad kan? Masya Allah. Itu baru dia puasa 30 hari setiap tahunnya. Bagaimana kalau dia puasa selama hidup hayat dia berpuasa? Sekali lagi, Masya Allah. Itulah bonus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat, para ulama, para salafus salih, ketika mengetahui bahwasanya di Ramadan itu banyak bonus-bonus yang Allah berikan, mereka tidak menyia-nyiakan sedikit pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedetik pun tidak mereka lewatkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hanya puasa yang bisa melaksanakan ibadah dengan ibadah yang lain, bisa dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Contohnya apa? Ketika antum sedang berpuasa, bisa enggak baca Quran? Bisa kan? Berarti antum sedang berpuasa, beribadah, juga ibadah yang lain juga bisa. Yaitu antum sedang berpuasa sekaligus dengan membaca Al-Quran Karim. Luar biasa. Bahkan tidurnya pun, tidurnya bukan tidurnya orang yang berpuasa beda dengan tidurnya orang yang tidak berpuasa. Itu hadisnya salah itu. Naumus shaimi ibadah. Itu hadisnya palsu, atau dhaif. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, salah. Kenapa akhirnya orang tidur terus katanya? Kenapa kena lagi ibadah? Itu hadisnya lemah. Kenapa
dikatakan ibadah itu puasa itu berlipat ganda pahalanya karena seseorang bisa melaksanakan ibadah di atas ibadah. Ketika dia sholat dalam keadaan berpuasa, dia bisa melaksanakan dua ibadah sekaligus. Apa itu? Puasa dan juga sholat. Dan bisa tiga sekaligus. Antum sedang puasa, baca Al-Quran, ada kotak amal lewat. Twing, Masya Allah. Tiga ibadah sekaligus. Apa itu? Puasa, baca Al-Quran, dan sedekah. Masya Allah. Bisa 4. Baca Al-Quran, puasa, sedekah, sambil senyum pada orang. Masya Allah. Ibadah juga senyum itu. Makanya hanya puasa yang bisa menggantikan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya ibadah itu, puasa itu ibadah yang spesial. Ibadah yang lainnya Allah jelaskan jenis pahalanya dan jumlahnya. Namun ketika berbicara masalah puasa, Allah rahasiakan pahalanya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu milikku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Jadi tidak ada yang mengetahui berapa pahala orang yang berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya Nabi telah jelaskan, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Itu yang lainnya. Tapi kalau puasa, Allah Subhanahu wa taala yang merahasiakannya. Oleh karena itu, seorang yang mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mempersiapkan dirinya. Di antaranya tentang ilmu tentang puasa, fikih puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang meningkatkan nilai puasa, hal-hal yang merusak puasa. Banyak hal sebenarnya yang harus kita pelajari sebagai persiapan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai kita melaksanakan puasa seperti kata orang awam, yang penting kamu buat katanya. Apa artinya itu? Apa artinya? Asal kita sudah melaksanakan aja dengan tanpa memperhatikan kualitasnya, memperhatikan bagaimana diterima atau tidak amal tersebut. Itu bukan muslim yang berkualitas. Kenapa? Karena Allah berfirman ketika Allah menjelaskan surat Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Apa tujuannya? Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Bukan siapa yang paling banyak amalnya, tapi siapa yang paling berkualitas amalnya. Nah, sebagai petunjuk atau sebab agar amal kita berkualitas, kita harus punya ilmu. Ilmu tentang puasa minimal. Kapan sahurnya yang afdol, kapan buka yang afdol, apa saja makanan yang harus kita makan agar puasa kita bisa kuat dan tidak kita sakit dan yang lainnya itu, sehingga detik demi detik kita melewati hari-hari puasa itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan asal-asalan. Apalagi dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau buka akun saja, akun di media sosial atau di mana saja, antum mengatakan beling sayamu atau kita ikuti aturan yang ada. Harus ikuti aturan mereka. Kalau tidak, mungkin akun kita tidak bisa dibuka atau kita tidak punya akun. Tapi kalau kita ikuti aturan mereka, kita akan dipastikan mendapatkan akun tersebut. Ya, seperti Facebook atau yang lainnya misalnya, kan ada aturan-aturannya, ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya. Nah, begitu juga kalau ingin agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, kita harus ikuti tahapan-tahapan yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Kalau hanya semau kita, tidak akan ada jaminan Allah akan menerima amalan kita. Oleh karena itu, kalau kita merujuk kembali kepada dahulu gimana para salafus saleh, ketika mereka menghadapi Ramadan, mereka jauh-jauh hari meliburkan diri dari segala macam aktivitas
demi untuk mempersiapkan diri mereka. Ramadan full. Yang ngajar pun istirahat, yang bekerja pun istirahat, mereka totalitas selama sebulan penuh itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana dengan kita? Ya, apalagi kita yang di PNS nih, Masya Allah, tetap masuk, lagi yang bekerja tetap bekerja, yang lainnya tetap bekerja, sehingga ibadah Ramadan tidak jauh beda dengan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya, sama saja, tidak ada peningkatan. Tapi orang yang cerdas mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk menjadi yang berkualitas. Itulah orang yang cerdas. Semenit, 2 menit atau lagi lebih, ketika itu berkualitas, maka dia akan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya dulu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, kemudian kalau kita merujuk lagi contoh misalnya Al-Imam Al-Bukhari, perawi hadis yang terkenal, yang mana beliau ini dikenal dengan Muhammad bin Ismail nama aslinya. Beliau adalah imam pertama yang menulis kitab, semua kitabnya sahih semuanya, makanya dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Gimana beliau itu? Beliau itu mengkhatamkan Al-Quran 30 juz setiap harinya. Terus ternyata beliau itu pernah lewat pasar, tersingkap ada betis seorang wanita, betisnya sekilas saja langsung hafalannya rancak. Kalau kita bukan betisnya, di atasnya lagi mungkin. Dan itu berhari-hari ya, berkali-kali. Makanya kita nggak punya hafalan. Bukannya hilang, memang nggak punya hafalan. Apa yang mau dihilangkan kan? Udah nggak punya hafalan, tambah itu lagi minus hafalannya. Jadi karena itulah. Makanya jangan heran, dulu para ulama tuh hafalannya sangat-sangat kuat sekali. Kemudian Imam Al-Bukhari ini, beliau mengkhatamkan sampai siang itu 30 juz. Kemudian setelah tarawih, habis tarawih dia baca Al-Quran lagi. Itu beliau mengkhatamkan malamnya itu habis tarawih 3 malam 30 juz. Berarti semalamnya 10 juz. 3 malam 30 juz. Siangnya 30 juz sehari. Berarti kalau kita kalkulasikan berarti sehari itu 30 juz, 40 juz ya. Ya, 40 juz. Kalau 3 hari berarti berapa? 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 120 juz. 4 kali 3. Ya. 120 juz. Masya Allah. 3 hari. 3 hari. Kita sehari pun, sebulan pun nggak pernah berjuz-juz. Ya. Kenapa? Karena kita sibuk dengan yang lainnya. Apalagi berapa? Juz amannya nggak habis-habis. Yang habiskan juz-juz mangga, juz yang lainnya. Kenapa? Karena banyak kesempatan untuk menggali keuntungan di situ kan, untuk buka puasanya, untuk sahurnya dia bikin juz-juz itu, sehingga lupa bahwa di sana ada ibadah yang harus kita laksanakan, yaitu menghafal Al-Quran. Orang yang kalau sudah sering membaca pasti hafal. Tidak mungkin orang menghafal dengan tanpa membaca. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Karena orang yang sering baca sudah pasti menghafal. Tidak mungkin orang menghafal dengan tanpa membaca. Nah, di antara trik menghafal itu apa? Dengan terus membaca. Bayangkan kalau orang sering membaca misalnya setiap harinya, maka akan hafal. Akan menghafal. Kemudian Ramadan adalah sekolah. Sekolah tempat kita belajar sebenarnya. Belajar dari segala hal.
Orang yang lulus dari sekolah Ramadan, maka dia akan mendapatkan titel takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman sebulan lamanya. Cuman sebulan. Kalau kita kuliah 4 tahun. Ambil S2 di sini 2 tahun. Di Arab Saudi 4 tahun. S1 4 tahun, S2 4 tahun, S3 4 tahun. Berapa tahun tuh? 12 tahun. Gelar doktor. Di Indonesia lebih cepat. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun. Jadi berapa tahun? Cuma 8 tahun. Gelar doktor. Tapi untuk mendapat gelar takwa cuma sebulan lama. Cuman sebulan lama. Pertanyaannya, ada nggak yang sanggup? Ada nggak sanggup? Ada yang sanggup? Cuman 30 hari. Agar dia mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan gelar itulah Allah akan masukkan hambanya ke dalam surganya. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari pertama Ramadan saja, belum hari kedua, ketiga, puasanya sudah lemes. Katanya hari pertama katanya. Iya, karena hari pertama lemas karena kita tidak persiapan sebelumnya. Coba kita latihan sebelumnya. Padahal Nabi sudah menganjurkan kita berpuasa di bulan-bulan sebelumnya. Dari kemudian Rajab, kemudian Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana yasumu Sya'ban hatta qulna la yuftir." Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban hampir setiap harinya. Seakan-akan kami ini mengatakan dia tidak pernah buka. Saking seringnya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Apa tujuannya? Latihan. Untuk maksimal beribadah di bulan Ramadan ini. Nah, gimana dengan kita? Di hari pertama saja sudah lemes. Apalagi ketiduran. Apalagi ya, ngantuk. Maunya ngantuk. Apalagi? Kenapa? Karena nggak latihan. Nah, gimana kita melaksanakan yang lainnya? Bagaimana kita menghatam Al-Quran? Ya, gimana kita yang lainnya? Kalau kita puasanya nggak kuat, itu dari hari pertama. Ada yang masalah semangat, siangnya semangat, pas terawihnya ketiduran. Kenapa? Ngantuk kan? Coba di hari pertama, hari kedua, ketiga. Makanya kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Latihan dengan ibadah sunnah, Senin, Kamis, Qiyamul Bait, dan puasa-puasa yang lainnya, agar ketika Ramadan tiba kita menjadi orang yang sudah siap sebenarnya. Latihan Ramadan ini tempat kita latihan melatih diri kita agar orang yang dermawan. Jadi orang yang dermawan. Kenapa bulan puasa ini bulan yang penuh dengan berbagi? Kita disuruh berbagi. Mau nggak kita berbagi? Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, kana humil ajri, dia akan mendapatkan puasa seperti orang berpuasa, dengan tanpa mengurangi puasa orang berpuasa itu. Nah, dengan tanpa mengurangi puasa orang yang berpuasa itu. Melatih jiwa kita, membersihkan jiwa kita dari kebakhilan agar kita menjadi orang yang dermawan. Melatih kesabaran kita, melatih semuanya. Makanya Ramadan ini adalah tempat kita berlatih, sekolah segalanya. Fisik kita, mental kita, jiwa kita, raga kita, semuanya itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dermawan, namun ketika Ramadan lebih dermawan lagi. Ya, Nabi itu kan dermawan, namun ketika Ramadan lebih dermawan lagi. Jadi kita harus melatih diri kita ini. Yang sebelumnya Ramadan tidurnya juga jarang. Kenapa? Salat Qiyamul Lail,
Namun ketika Ramadan juga mengurangi jam tidurnya dan menghidupkan malam-malamnya. Nah, sampai ketika setelah Ramadan juga menghidupkan semua malamnya. Menghidupkan semua malamnya itu. Bahkan membangunkan rumah keluarganya. Itu latihan. Bukan malah semakin habis Ramadan semakin rendah, tidak. Harusnya kan semakin meningkat, grafiknya itu harus meningkat. Hari pertama mungkin 1 juz, hari kedua 2 juz, harusnya meningkat. Jangan malah 1 juz, setengah juz tidak ada sama sekali. Itu bukan malah peningkatan, malah kemerosotan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan adalah tempat kita melatih diri kita agar kita jadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau orang yang sukses di 10 hari Ramadan tersebut, 30 hari ya, sebulan, maka di sisanya maka dia akan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita berlatih selama 30 hari. Tapi yang terpenting itu sisanya itu. Bisa nggak kita istiqamah atau konsisten melaksanakan itu? Kenapa? Karena ada orang yang baik pas Ramadan saja. Pakai jilbab pas Ramadan saja. Ya, sholat pas Ramadan saja. Habis itu nggak sholat lagi. Orang masalah nggak pernah ke masjid, tiba-tiba Ramadan ke masjid. Ya, habis itu hilang lagi. Orang yang masalah pas Ramadan subuhnya tertib, habis Ramadan hilang. Berarti dia tidak sukses. Sekolahnya gagal. Kenapa? Karena dia tidak istiqamah dalam melaksanakan sisa bulan berikutnya itu. Jadi Ramadan tempat kita berlatih agar kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha ja'ala Ramadan midmanan li khalqihi." Sungguhnya Allah itu menjadikan Ramadan sebagai barometer bagi hamba-hambanya. Sebagai apa? Barometer bagi hamba-hambanya. Kalau dia ketika Ramadan rajin dan setelah itu rajin, maka itulah barometer hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hanya di Ramadan saja rajinnya, sisanya itu tidak, maka itulah barometer yang artinya dia gagal jadi orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang, terutama para artis misalnya. Para artis. Ya, Ramadan semuanya tutup. Habis Ramadan buka lagi. Ya. Jadi dia tidak mampu menjadikan Ramadan sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang sukses itu dia mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan sedih ketika dia gagal. Tapi orang yang orang sengsara ketika dia gagal mati. Surat apa? Allah Akbar nih. Surat apa? Surat Tarbiyah.
Es Indonesia.